Anak-anak, jumpa lagi dengan channel Yonatan Hartono. Mari kita belajar bagaimana cara mengerjakan tugas-tugas daring. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam mengerjakan tugas-tugas secara daring. Mari kita pelajari satu persatu apa yang harus kita perhatikan sehingga anak-anak bisa mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Yang pertama, pastikan kamu sudah menerima tugas dari guru, karena pada saat ini kita fokusnya ke mengerjakan tugas, maka tugas itu harus sudah kamu terima dari gurumu masing-masing. Bagaimana setelah kamu menerima tugas? Mulailah membaca dan memahami tugas-tugas itu, apa yang diminta oleh gurumu melalui tugas-tugas yang diberikan itu. Kemudian siapkan segala peralatan yang diperlukan dalam mengerjakan tugas, seperti misalnya laptop, ya kalau ada. Kemudian buku tulis atau kertas, ya. Lalu pensil atau pena, dan mungkin alat-alat lain yang sesuai dengan tugas yang sedang kamu kerjakan pada saat itu. Kemudian yang kedua, kerjakan tugas dengan perasaan yang senang. Kenapa harus mengerjakan tugas dengan senang? Dengan perasaan senang, karena perasaan senang akan mempunyai dampak yang positif pada cepat selesainya tugas yang sedang kamu kerjakan. Tapi sebaliknya, apabila kamu mengerjakan tugas dengan rasa tidak senang, ya, dengan kesal, dengan cemberut, maka tugas itu akan lama selesainya dan juga mungkin tidak akan selesai. Lalu yang ketiga, kerjakan tugas dengan dua cara. Nah, apa itu cara yang harus kamu kerjakan? Yang pertama, kerjakanlah tugas itu di kertas atau buku tulis. Kamu boleh mengerjakan tugas-tugas itu di buku tulis, yaitu dengan konsep terlebih dahulu. Atau bisa juga langsung ditulis jadi. Ditulis jadi ini artinya nulisnya sudah rapi, ya, sudah bagus di kertas atau di buku tulis. Tetapi kalau konsep ini nulisnya masih belum rapi, ya, dan juga tulisannya masih tulisan konsep, ya. Nah, maksudnya konsep ini sewaktu-waktu bisa diperbaiki lagi, bisa dicoret, bisa ditulis sebelahnya, itu yang namanya konsep, ya, bisa diperbaiki. Tapi kalau langsung jadi ini tidak bisa diperbaiki lagi, ya. Nah, bila kamu menulisnya secara konsep dulu, maka kamu nanti harus menulis ulang dengan tulisan yang lebih rapi lagi, ya. Kemudian yang kedua, kalau kamu mempunyai laptop, kerjakanlah di laptop. Nah, biasanya mengerjakan membuat tulisan di laptop itu biasanya di lembar Microsoft Word, ya. Nah, kamu boleh mengetik di laptop untuk mengerjakan tugas-tugas itu. Silahkan kerjakan
baik di kertas maupun di laptop. Ya, itu ada 2 cara yang bisa kamu pilih. Kemudian yang keempat, bagaimana mengirimkan. Nah, setelah tugas selesai dikerjakan, sekarang bagaimana mengirimkan tugas itu. Ya. Ada beberapa bentuk tugas. Yang pertama, ada guru yang menginginkan kamu mengirim tugas secara online itu berupa foto, ya, berupa foto. Nah, kalau kamu mengerjakan tugas itu di kertas, ya, atau di buku tulis, maka difoto dulu. Jadi tugas kamu itu difoto dulu, ya, dengan HP Android, ya. Lalu foto itu dikirimkan lewat WA atau lewat formulir, ya, lewat formulir di Google Formulir misalnya. Kemudian ada juga yang menginginkan tugas itu dikumpulkan dalam bentuk PDF. Nah, kalau kamu mengerjakannya di laptop, di Microsoft Word, ya, lembar Microsoft Word, maka dokumen di Microsoft Word ini dirubah dulu menjadi PDF. Ya, rubah dulu menjadi PDF. Nah, cara merubahnya, kamu bisa mencari aplikasi secara online, ya, untuk mengubahnya dari Word ke PDF. Ya, silakan. Kalau internetnya lancar, maka cepat itu proses invert, ya, convert dari proses convert, ya, dari Microsoft Word ke PDF ini. Lalu selanjutnya berupa formulir, ya, berupa formulir. Ini sudah disiapkan oleh gurumu, ya, mungkin di Google Formulir, ya, berupa formulir. Di situ ada soal-soal, ya, yang harus dikerjakan di formulir. Ya. Nah, tentu kamu mengerjakannya tidak langsung di Google Formulir terlebih dahulu, tapi mungkin mengerjakannya di kertas dulu, ya. Nah, setelah benar maka baru nanti dipindahkan ke Google Formulir, ya. Atau kamu membuat disuruh mengirimkan foto misalnya tadi, ya, atau berupa PDF. Nah, suruh mengirimkan ke lewat Google Formulir, ya, diupload di Google Formulir. Nah, jadi bisa itu dilaksanakan. Nah, kemudian yang terakhir, anak-anak, ya, yang terakhir, hasil pekerjaanmu, baik yang di kertas, ya, yang di kertas atau buku tulis ini, silakan diarsipkan, ya, diarsipkan, dibendel, ya. Kemudian kalau kamu mengerjakan di laptop, itu bisa di-print terlebih dahulu, ya. Bisa di-print terlebih dahulu, kemudian dibendel dengan tugas-tugas lain dalam satu mata pelajaran. Jadi semua hasil pekerjaanmu dalam menyelesaikan tugas itu, ya, agar diarsipkan dalam bentuk kertas yang dibendel, ya. Suatu saat nanti dikumpulkan kepada guru sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Ya, demikian anak-anak, ya, cara mengerjakan tugas-tugas daring, dan terima kasih kamu sudah menonton video ini. Semoga bahagia.